di saat waktunya tiba, entah itu kapan, kalau misalnya kemarin nggak kejadian gitu, mungkin lebih parah dari itu. Bahkan saya tidak bisa kembali dan bahkan tidak bisa duduk di sini. Peredaran duit gede pasti. Peredaran uang. Ya, untuk Bisnis. bisnis apa aja, Apa aja? Apa makanan sih? kayak judi kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Teddy Senada di sini dalam kisah inspiratif. Dan pada saat ini saya sudah ada bersama dengan sahabat saya yaitu Edo Charles. Halo Edo. Halo Kang, apa kabar? Baik. Aku sehat. Kang Teddy gimana? Sehat juga kan? Sehat, Alhamdulillah. Ya. Mungkin ada yang lupa atau tidak tahu atau diingatkan kembali. Edo Charles adalah finalis Idol season 4 ya? Season 4, tahun 2007 udah bahala banget Kang. Tahun 2007. 2007 mohon ya. Tapi sekarang eksis lagi. Amin, iya. Nah, semoga naik lagi. Sama-sama, ya. Kang Teddy juga. Iya dong, betul. Amin. Naik lagi setelah kemarin 2 tahun menurun. Apa itu? Apa itu? Bener gak Iya, sih? mengalami proses. Nah itu, saya pengen Proses, pertanyaannya itu Ya. bukan terpuruk tapi ada proses yang lain, gitu nggak? Betul, proses setiap manusia pasti punya proses ya Kang gitu. Memang saya di waktunya saya ya 2019 bulan Maret sampai Januari 2021. Apa itu panjang banget ceritanya Kang. Tadi udah tahu, teman-teman di media juga udah tahu informasinya gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang buat saya pribadi tidak harus saya ceritakan waktu itu karena memang tekanan mental, kemudian keluarga, teman-teman, masa-masa di mana di usia seperti ini tuh harus sibuk dengan keinginan, cita-cita, hobi dan ya passion gitu. Hati-hati ya, keinginannya dia belum tentu keinginan semua orang ya. Yeah. Jadi, sahabat saya Edo ini menghuni, kita bilangnya lapas ya? Rutan. Rumah tahanan. Bedanya apa sih lapas sama rutan? Kalau rutan itu yang masih menjalani proses hukum, kemudian biasanya putusannya mereka menetap di situ. Kalau putusannya itu ringan gitu, di bawah 5 tahun. Tetapi aturan negara adalah setiap terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan dimanapun itu, mereka harus segera dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan ada Lapas. rutan. Lapas. Iya, kalau rutan untuk Tahanan lagi. menjalani proses persidangan gitu. Nah, Tahanan saya tanya, sementara. Edo di rutan berapa lama? Jadi dari awalnya sebenarnya Dari rutan berapa lama, lapas berapa lama? Ya di Polres dulu nih, awalnya kan dari Polres Jakarta Barat, kemudian 2,5 bulan, dan untuk wilayah Barat, kemudian wilayah pusat, Barat dan Pusat serta coverage Polda Metro Jaya itu dibawa ke Rutan Salemba. Jadi saya dibawa ke sana dari Polres Jakarta Barat 2,5 bulan, kemudian dengan tuntutan 7 tahun 6 bulan, kemudian diputus. 7 tahun? Ya, 7 tahun. Pada saat itu sempat berpikir habis kali, kelar hidup gua. Sebentar. Ya. Kejadian apa? Yang dong. akhirnya 7 tahun 6 bulan itu. Kejadian apa, bilang dong. Kalau ketik di YouTube gitu ya Kang, YouTube Edo Charles atau Edo Idol, pasti keluarnya berita penangkapan. Penangkapan kenapa? Nyolong kah gitu ternyata. Takutnya kan penangkapan terus korupsi gitu ya. Iya, jauh-jauh lah dari korupsi. Operasi Sebenarnya tangkap tangan. jadi ditangkap karena kasus narkoba. Saya ditangkap karena kasus sabu-sabu. Sabu. Ya. Yang dibilang sabu-sabu. Sabu atau sabu-sabu situ tuh? Sebenarnya sabu tapi kayak bahasa gaulnya sendiri. gaul ya, iya. Sabu ya. Metamfetamin. Metamfetamin. Ya. Edo kenapa dong sampai mencoba? Kenapa? Kalau dibilang mencoba Kang, saya kembali berpikir bahwa setelah saya melalui proses ini saya memang lemah, walaupun bisa mandiri, hidup jauh dari keluarga gitu, karena tahu sendiri keluarga jauh di Papua, kemudian sejak Idol sampai sekarang saya berusaha untuk survive gitu, nyanyi kemana-mana gitu, Kang Teddy tahu lah gitu, bahkan kan kenal juga dari nyanyi, gitu, saya banyak belajar lah dari sosok Kang Teddy gitu yang luar biasa. Yang saya sadari adalah dulu waktu sekali 2 kali saya bilang enggak saya nggak mau nyoba gitu. Oh ada gitu ya? Iya, saya bentar. Itu tuh
godaan tuh selalu tiap hari. Di mana-mana. Idih. Di mana-mana. Kenapa orang selalu image-nya tuh wah entertain gitu. Kenapa jadi sorotan? Karena memang entertain itu gak jauh dari media. Orang entertain dengan jadwal kerjanya yang seperti itu, pagi jadi malam, siang jadi ya stressing dan passion, tekanan segala macam pressure gitu. Nah, sebenarnya adalah semua orang pasti ada bisa dipengaruhi dengan lingkungan itu gitu, dimanapun dan kapanpun. Tapi tergantung bagaimana, ya kembali lagi iman. Saat itu saya lemah, ya. Kamu kan tinggal sama nggak jauh sama orang, nggak jauh, saudaramu di Papua, nggak jauh juga, ibumu di sini. Iya, mama waktu itu datang dan itu jadi teguran yang saya akhirnya sadari, Kang, bahwa ternyata kalau saya tidak ditegur seperti itu, tidak mengalami proses pembelajaran di sekolah kehidupan, kita bilang sekolah kehidupan, suatu ketika di saat waktunya tiba, entah itu kapan, kalau misalnya kemarin nggak kejadian gitu, mungkin lebih parah dari itu. Bahkan saya tidak bisa kembali dan bahkan tidak bisa duduk di sini, tidak bisa ketemu kita 7 tahun, men? Iya, Bisa bahkan jadi. mungkin bisa akhirnya Masa? died misalnya seperti itu. Aduh, gua Bisa polos banget jadi. ya. Iya, ya mungkin ya. Iya, bisa jadi. Tapi yang saya sadari saat itu adalah di saat mengalami proses kehidupan awalnya memang berat karena baru pertama kali bersentuhan dengan hukum. Dengan hukum. Kemudian juga di Ada blow up depresinya, ada stresnya. banget, Kang. Bukan main. Bener-bener nggak bisa tidur, stres, makan pun cuman sekedar hanya buat ngisi perut aja, biar perut nggak lapar gitu. Pikiran ini kemana-mana karena mikirnya yang biasanya kita mau kemana, kita mau makan apa, kita mau ngatur segala sesuatunya sesuai keinginan pribadi, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman di tempat lain, di belahan bumi lain gitu ya, belahan dunia lain gitu. Tetapi dengan kondisi itu benar-benar membuat saya harus berpikir bahwa beresiko dan apa yang saya lakukan harus saya terima, harus saya pertanggungjawabkan gitu lewat proses hukum. Waktu Edo Ya, ditangkap, inget mama nggak? 10 menit sebelum saya ditangkap sama buser-busernya itu, Kang. Karena lokasi TKP-nya boleh disebut ya, TKP-nya di daerah Cawang. Mampang, Mampang. 16 gitu. Di tempat teman saya waktu itu saya sempat. Temenmu kena juga? Teman saya nggak kena. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tetapi akhirnya saya mengerti bahwa teman sedekat apapun, sahabat sedekat apapun, ya, hikmah terbaik adalah saudara kita sendiri aja, sedarah gitu, sekandung aja, untuk urusan kita nggak tahu kan, untuk urusan duit kah atau untuk urusan kepentingan pribadinya kah, bisa saja mencelakai kita gitu, apalagi orang yang cuma kita kenal. Ya, apalagi orang yang cuma kita kenal di dunia sosial media misalnya, atau pertemanan di entertain. Tapi misalnya. ini temenmu kan? Temen, udah kenal lama. Kamu di kamar temenmu itu? Jadi waktu dari habis saya pergi ambil barangnya, saya make, kemudian saya on the way untuk mampir ke tempat teman itu. Tapi makanya nggak di rumah temen? Enggak. Di? Sebelumnya udah janjian sama teman ini, karena beliau juga sebenarnya ya tidak harus saya tutupi, beliau juga sebenarnya pemakai dulu gitu. Juga. Tapi akhirnya dengan kondisi saya tidak tahu bagaimana di desain cerita itu, kemudian memang targetnya saya dan akhirnya kesannya kalau bahasa-bahasa dunia peredaran narkoba gitu ya, saya nggak tahu, tapi saya juga tidak terlalu memahami kondisi kayak gitu, tapi bisa saja saya dijadikan Bumper? ya seperti itu. Masya Allah. Dan saat itu yang saya pikirkan memang mama, bener, kembali ke pertanyaan Kang Teddy tadi, ingat nggak mama? Karena memang beliau ada di sini, kalaupun beliau ada di Papua pun, pasti saya ingat kan. Kan saya tahu 10 menit, kamu deket banget sama banget. 10 menit sebelum saya dipegang tangan saya sama buser itu aja, beliau masih nelpon, itu saya di jalan. Terus saya bilang, oke, iya mam, ini kan saya di Mampang ke Kalibata, which is itu cuma 5-7 menit, 10 menit. Rasa kamu gimana? Artinya, waktu itu memang saya sudah dikasih reminder sebenarnya, kalau misalnya toh saya udah make, tapi saya tidak mampir ke teman-teman saya, dan saya tetap pulang, paling nggak saya aman dulu saat itu. Tapi semuanya udah jalan yang kuasa, kan. Oh, itu. I surrender. Dok, boleh tahu nggak, kamu dapat dari mana itu? Beli di teman. Jadi ada peredaran itu di antar teman-teman. Iya.
Saya pengen tahu berapa harganya sih. Dari teman ke teman, dari teman ke teman itu setelah saya di dalam, baru saya makin mengerti karena kan semuanya rata-rata mayoritas adalah pengguna narkoba, 80% di rutan. Pengguna. Ya, rutan Salemba menahan pada saat saya ada di dalam itu sekitar 80% sampai 90% itu tahanannya adalah tahanan kasus narkoba. Kamu ketemu nggak dengan temenmu yang menjual atau yang juga pemakai barang-barang sama kamu di sana? Rata-rata orang baru, tapi temen entertain ada, tapi kan kita nggak pernah tahu dia kasus narkoba. Tapi kita begitu tahu, di dalam, iya, dia gitu. Begitu di dalam, baru saya tahu kalau misalnya dia masuk kasusnya narkoba. Oh jadi selama ini dia pakai, tapi saya nggak tahu gitu. Karena untuk lingkungan seperti ini kan mau terbuka, tapi kita juga harus benar-benar jaga banget gitu pergaulan. Di saat dulu waktu misalnya saya ketemu Kang Teddy misalnya, memang sebelumnya saya belum pakai 2018 kan, Agustus pertengahan. Tapi setelah itu terus teman-teman yang Kang Teddy ketemu sekarang, dari mana kita tahu mereka juga bersih. ada, apalagi lingkungan narkoba gitu ya. Di masa pandemi kayak seperti ini itu juga nggak ngaruh. Tetap aja, bahkan peredarannya makin tinggi. Itu berdasarkan info di media ya. Karena lockdown ngapain? Banyak kan kasus ada kan ya. Oh, ada kenapa kamu ketangkep? Iya kan kita lockdown gitu. Karena udah nggak ada ini mata pencarian, kemudian bukan itu lebih mengeluarkan duit gitu kan. Kurang tahu. Kecuali kalau pemakai ya pemakai aja ya. Iya. Dok, di Idol tuh udah beberapa orang kita tahu tuh, ya. Kok bisa Idol tuh dijadikan sasaran gitu. Ini hati-hati banget nih. Ya, sebenarnya kalian yang sudah lolos di Idol, ya, karena yang tadi aku bilang Kang gitu, Akang pasti tahu lingkungan di mana kita beraktivitas gitu dengan apalagi dengan jadwal atau schedule yang padat. Hype banget ya, yang padat. Mungkin kita nggak pernah tahu asisten kita atau teman-teman kita atau di kru atau siapapun itu gitu ya, orang yang berkecimpung di dunia entertain. Bukan saya menjudge, enggak, tapi ya kembali ke pribadi masing-masing gitu. Di saat saya dengan tim manajemen saya misalnya, mereka nggak akan pernah tahu kalau misalnya saya nggak open ke mereka juga. Saya carinya di luar misalnya kayak gitu kan. Dan kenapa jadinya targetnya idol tuh cuman nggak pernah menyalahkan idol, dan yang saya syukuri adalah cuman mungkin gini ya, anak-anak ini baru masuk ke dunia entertain, masih polos, masih disetir sama orang-orang. Bener. Terus juga pekerjaannya punya tensi yang tinggi gitu ya. Betul. Tegang, stres, depresi, jadwal ketat. Bener. Yang namanya orang masuk di dunia entertain dengan melalui talent search kayak gitu, kemudian kesannya jadi seorang idola gitu ya, seorang idola untuk hal yang positif. Tapi begitu ada sesuatu yang negatif, kemudian akan di blow up di media, itu kayaknya menjadi sasaran yang luar biasa. Even misalnya saya nih, Kang, 13 tahun lalu, ya elah, aku bilang kan udah orang udah pada lupa kali, kecuali kalau misalnya di lingkungan yang sering aku pergi, misalnya charity kayak gitu. Tetapi begitu itu kembali dengan kasus yang seperti ini, kasus narkoba, itu menjadi sesuatu yang wow gitu. Dan ya itulah urusannya media seperti itu. Coba Edo hitung dengan jari ya, teman-teman yang kamu kenal, yang ikut talent scout, yang masuk jadi tahanan itu kira-kira berapa ya? Coba hitung. Aris masuk 2 minggu, 15 hari setelah itu baru aku. Aris masuk di Polres Jakarta Utara, ya Aris. Kemudian everybody knows lah ya, udah tahu ya. Kayak kamu mention juga udah pada tahu kan. Di media sosial dan di infotainment sudah tahu ya. Oke, Aris itu siapa lagi? Aris. Terus di lingkungan yang dari talent search itu kayaknya yang paling dekat memang dan paling ingat Aris ya, tapi teman-teman entertain. Tapi ada. Ya, ada. Banyak. Ya. Tapi kalau teman-teman di dunia entertain ya, kita banyak suka sih. tahu pelawak loh. Pelawak tuh banyak banget kan ya? Ya, pelawak. Kenal lagi, masuk lagi. Bener, kayak
Waktu beberapa waktu lalu Rido karena memang bareng di dalam. Sempat ketemu di Rido Rutan Roma, Salemba. Rido Roma di dalam bareng-bareng. Rutan sama Salemba ya, karena memang Dia karena beliau masuk lagi, dulu masuk 2017 dulu, keluar, masuk lagi. ya, terus harus nyelesain masa tahanannya itu beberapa bulan, ternyata sempat ketemu, sempat ngobrol di dalam, terus bebas duluan September 2020. Dengar info terakhir masuk lagi ya. Ya, terus Ya. juga yang senior-senior ada. Yang senior ya. Yang terakhir yang heboh juga kan Mbak Nunung dan Mbak Nunung udah keluar, Ya. itu Reza Artamevia. iya. Di dalam waktu itu bareng sama Reza Bukan ya, Reza Bukan. Reza Bukan ya, Reza Pelawak Bukan. kan? Ya, Pelawak MC, tuh. MC pelawak. presenter. Reza Kenapa sih rentan sempat sekali ya orang-orang? banyak berkomunikasi karena kita satu tugas gitu, kerjaan tugas di dalam, kemudian sempat nge-MC buat 17-an tahun 2020 dan kemudian dia bebas di Agustus 2020. Selang beberapa bulan baru aku bebas Januari tanggal 5 2021. Oke, sudah. 3 bulan sudah. Jadi ya, kita mau dengar juga cerita dari Edo tentang situasi di dalam. Situasi di dalam Apa enaknya, nggak enaknya apa? yang gak enak dulu ya. Nggak enak dulu, ya. Orang biasanya enak dulu nih. Yang gak enak Malah di tahanan agak aneh juga, ada yang enak gitu. Apa gitu? Nanti Ya, yang apa enak pasti ya? nggak enak. Yang enak apa dulu? yang gak enak dulu deh gitu. Yang gak enak terbatas karena kebebasan pastilah gitu ya, kita warga binaan, kita dibatasi dengan waktu, kemudian juga makanan gitu, makanan seadanya tapi Apa sih, apa cukup. aja? Makanan itu namanya cadong. Cadong. Ya, Apa itu kalau cadong? Cadong itu sebutan untuk Makanan yang penjara. disediain di dalam penjara, Kang. Jadi ada Nasi. dapur, ya ada dapur rutan, kemudian dari dapur itu akan pagi, siang, sama sore. Jadi pagi itu udah standby buat sarapan, kemudian siang udah di bawah jam 12 itu udah standby buat makan siang. Jadi waktunya selalu lebih awal gitu. Nasi cadong tuh apa aja dalamnya? Nasi putih dengan kondisi yang sometimes baik, sometimes kadang-kadang juga bisa gitu, kadang-kadang enggak. Enggak, itu Ya. enggak apa? Karena berasnya ada yang mentah. Gitu. Ya, saya bilang ya udah, tapi memang karena mungkin bukan disengajain kayak gitu, tapi karena jumlahnya banyak. Waktu saya di dalam 3.600 hampir 4.000 tahanan. Oh, jadi Yang masaknya memang sudah over capacity, yang seharusnya udah dipindah-pindahin, tapi karena over itu ya? karena masa pandemi, jadi akhirnya pemerintah harus berpikir keras untuk bagaimana mulai mengurangi, dan sekarang saya dengar terakhir udah kondisinya udah lebih normal gitu. Begitu, senormal-normalnya, penghuninya agak-agak sekarang tetap gitu aja ya. Kemudian soal nasi, Nasi. kualitasnya, berasnya sebenarnya bagus, cuman mungkin karena masaknya untuk banyak orang, kemudian juga mereka harus ngeburu waktu, jangan sampai telat, karena kalau telat terali penjara itu bisa berbunyi, bisa Gitu? ribut kan karena urusan makanannya. Serem itu? Serem nggak tuh? Pada saat Biasa lapar? aja. Biasa Kamu aja udah karena biasa kan? Kalau aku dengernya aja, iya, orang kelapar itu lebih bisa panik loh. dan bisa ngelakuin kejahatan apa aja. Itu dia. Ya. Kok biasa aja? Iyalah. Biasa aja awal-awal ya, tapi setelah itu nyesuaiin, justru malah ngerasa lucu gitu. Ngerasa lucu, kenapa sih orang nggak bisa menahan gitu. Ya aku duduk. Iya. Terus apa lagi? Tahu, tempe. Tahu, tempe, kemudian sayurnya sayur rebus yang zut gitu ya, sayur enak sebenarnya, enak. Dimasukin aja gitu. Oh, jadi nggak tahu bumbunya bener apa sayuran masukin ke air, bluk gitu. zut. Kasih bumbu-bumbu udah. Sayur asem tapi kayaknya nggak ada asem-asemnya gitu. Sayur sop juga, terus Aduh, cadongnya. daging ada daging ayam dimasak kecap kayak gitu. Terus kemudian juga kalau Idul Adha yang aku ingat banget kemarin waktu Idul Adha, Oh, itu agak istimewa. daging gitu. semuanya Agak selama istimewa. seminggu, ya daging rebus, ada semur, ada gulai, opor, ada opor gitu. Ada jajanan nggak? Jajanan ada koperasi pegawai,
Kemudian juga yang paling laris di dalam itu sebenarnya Gorengan. gorengan ya. Iya, Gorengan bener tuh nggak? nikmat banget. Jadi Gorengan, ya. gorengannya kayak nemu gorengan 1000 aja tuh udah Istimewa. bersyukur banget, alhamdulillah bang. Ada Istimewa. jajanan nggak? Jajanan artinya Jajanan ya udah bukan rahasia umum kali ya gitu. jajanan sabu-sabu lagi. Jajanan mungkin di ini ada lah. Mungkin ada lah. Kok bilang mungkin? Ada lah, kan di berita juga ada kemarin ada Iya. berusaha masukin kayak Iya. gitu kan, ada yang berusaha masukin. Tapi kalaupun akhirnya bisa ditemuin di dalam, yang bertanggung jawab siapa? Siapa? Ayo, Ya. publik bisa menjawab gitu. Siapa sih yang Siapa? bertanggung jawab? Kalau kamu jawab. Nggak mungkin warga binaannya, nggak mungkin Iya. orangnya. Siapa? Yang bertugas. Yang punya akses. Oh, Ya. iya. Dan yang seperti itu Hah? Yang jualan. sampai kapanpun Ada. akhirnya tidak akan bikin negara ini benar-benar jadi iya dong. Iya, negara maju aja ada lah. Iya gitu. Apalagi Sekarang bagaimana sistem yang ada, aku rasa Pak Jokowi udah berusaha untuk membangun sistem ini dengan benar-benar ini politis ya. Dengan Udah luar jangan ngomong biasa. politis. Iya, enggak maksudnya tapi ya kembali ke pribadi masing-masing Ya, ya kan. kenyataan yang ada yang terlihat sekarang. Iya. Bahwa ada yang jualan juga di sana. Mm-mm. Ada juga yang berusaha jadi maklar atau jualan tapi amblas. Ya, peredaran duit gede pasti. Peredaran uang. Ya, untuk Bisnis. apa aja, Apa makanan aja, apa sih? kayak judi kayak kalau makanan kan memang butuh ya, Butuh tapi makanan. asal jangan sampai harganya itu di markup sampai mencekik leher kami. Warga Itu nggak binaan. laku. Ya, nasi, kemudian mie instan gitu, kemudian rokok itu paling laris. Dengan hanya mungkin punya modal untuk berjualan rokok di situ aja udah bisa jadi, karena rokok itu Semua orang pada sebatang ya bisa 3.000, goceng 2. Rokok Tapi yang mahal sih. standar. ada yang make nggak di sana? Nah, ada banyak ketangkap. Ketangkap? Oh, make ada ya. Entah dari mana dia dapat gitu. Ya, dari Tapi mana? ketangkap juga gitu ada. Ada yang Ya, lolos. ada yang bermasalah, ada yang lolos. Banyak malah yang lolos gitu. Tapi yang akhirnya kepergok juga ada kan. Tergantung pengawasan. Dan tergantung deal-dealan. Cile, Iya, deal-dealan. iya. Iya dong. Ih, bener ya. Susah juga. Terus kalau kayak gitu mau siapa yang disalahkan dan sampai kapan gitu. Saya ditawarin, Pastilah. iya. Tapi karena komitmen awal saya udah bilang udah saya berhenti karena di luar aja kita udah buat salah. Itu dia. Udah bikin masalah, terus udah mengalami proses untuk pembersihan nih dari masalah. Tapi kalau misalnya di dalam masih tetap bikin masalah, itu kan buat diri sendiri dong. Kadang juga ada yang akhirnya jadi ngutang sana sini, bilangnya LB, lusa bayar. Lusa bayar. LB ya itu istilah-istilah. Jadi ada istilah-istilah itu LB, kemudian cadong tadi. Cadong makanan terus tuh. tadi LB lusa bayar. lusa bayar atau lupa bayar. Lupa gitu. bayar. Karena ngambil tapi akhirnya nggak bisa bayar, bingung akhirnya dibelandongin. Apa di Belandong itu? Belandongin tuh dihajar gitu, dimasukin ke kamar terus kemudian ini. Rame-rame? Tapi nggak boleh sebenarnya. Karena memang kalau ketahuan sama sipir dan petugas dimasukin ke selti. Selti itu itu apa? sel tikus. Itu nggak ada jendelanya. Untuk isolasi ya. Kalau yang berbuat masalah bukan saja soal menggunakan narkoba atau tapi berantem masalah duit lah, masalah yang sederhana. Kehidupan seks di penjara gimana? Itu lebih personal kali ya. Biarin aja gitu. cerita. Lebih personal kali ya. Biarin sedikit aja. Karena kan semuanya cowok di situ. Ih, nah itu dia. Ya mungkin ada kali yang akhirnya mencela-mencela gitu. Mencela. Tapi yang lucu waktu saya di dalam Nah, lo. ada namanya Deborah. Apa Yang itu saya Deborah? cerita Deborah tuh ya pria cewek jadi-jadian gitu lah. Oh, Tapi dipanggilnya kan Deborah. tetap di KTP-nya he is a man gitu Iya, kan. iya. Nggak mungkin ditaruh di rutan Pondok Bambu gitu. Akhirnya jadi kayak hiburan lah gitu. Kalau kita di dalam semuanya cowok, kasarnya nih batangan semua gitu ya, terus tiba-tiba ada yang ala-ala seperti itu kan jadi yang bahan ceng-cengan kayak gitu. Terus kalau untuk urusan memuaskan masing-masing
ya pasti nonton kayak gitu. Ada tontonan di HP. Oh, HP beredar. Oh, HP beredar sih biasa itu. ada ya, ada ya. Iyalah, iyalah ada ya. Kok nanya Nggak gue? boleh sebenarnya. Ya nggak boleh, tapi kan terjadi. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak apa-apa, terjadi. Iya. Kamu diapain Deborah? Aku ngeliatin Deborah, ngeliatin. Nggak, jadi waktu pas lagi ada pertandingan-pertandingan gitu, terus mereka tuh jadi bilangnya cheerleaders atau cheerboy juga gue bingung kan. Itu Terus akhirnya pakai rok-rok gitu. pakai rok atau Beneran pakai tuh? celana yang very hot pants gitu, terus baru bajunya diseginiin, wah heboh ya kayak gitu. Itulah keunikan. Bahkan sampai kayak misalnya dia open di sana. Kalau ada cowok yang mau ngebooking pun dia mau. Oh gitu. Ya. Berarti si itu yang di penjara, tapi penjara wanita sih dia itu. Itu kalau masuk penjara pria, ampun ya. Siapa? Itu tuh temen lu. Oh, Siapa tuh? ya dia ngakunya dia wanita, ya udahlah dibawa ke sana. Oh iya sih ya. Parah kalau masuk situ kali ya. Habis nggak bersisa kali. Ada bersisa ya. Tinggal di telinganya aja, telinga siapa di telinga dia Iya, gitu ya. bener. Edo Iya kan. setelah dari sana, apa sih yang bisa diambil dari kehidupan kamu? Banyak banget Kang Teddy. Soal menghargai segala sesuatu dalam kehidupan ini, Nah itu dia. untuk hal yang paling sederhana sekalipun. Misalnya, Contoh, soal makan tadi yang kita ngobrolin, gimana kalau di luar sebelumnya saya malah malas-malas makan gitu ya, karena mungkin semuanya tersedia gitu. Saya Banyak mau lebih. bikin apa, banyak pilihan, saya mau makan apa aja saya bisa, dan saya juga doyan masak kan. Tapi pada saat masuk di dalam, awal-awalnya saya harus menyesuaikan banget dengan kondisi di rutan, dengan makanan yang layak, sebenarnya layak makan. Cuman ada momen-momen tertentu, mungkin cara mereka membaginya itu karena rame-rame kayak gitu. Jadi akhirnya jadi mood makan, ngelihat kayak gitu aja udah nggak mood gitu. Ditambah lagi sejak saya di dalam, saya mulai aktif dengan kegiatan-kegiatan di dalam gitu, menyibukkan diri aja supaya tidak kepikiran dengan satu orang rumah, terutama mama, kemudian juga dengan lingkungan di mana teman-teman yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi kita ngomongin, tidak kayak gitu. Karena bagaimanapun menutup mata sekalipun tetap ada di sekeliling. Jadi di saat kita buka mata pasti akan ngelihat gitu. Tapi bagaimana keinginan itu mulai ada untuk mengatakan ya ataupun tidak gitu. Cuma dua aja, ya atau tidak. Dan saya memilih untuk sejak saya nyampe di sana sampai saya pulang sore itu di tanggal 5 Januari 2021, saya memilih untuk bilang tidak. katakan tidak pada narkoba. Ya. Mas. Dan setelah itu saya selesai ya, dari 7 tahun 6 bulan, kemudian diputus 4 tahun 3 bulan, kemudian Jadi 1 ya, tahun 8 ada pengacara bulan. yang membantu saya juga, namanya Pak Andre Nusi. Teman-teman di Bilang makasih dong. ya, thank you Pak Andre Nusi, sudah sangat luar biasa membantu saya. Beliau juga termasuk yang gencar banget untuk bilang ke media gitu, buat teman-teman di media kalau sebenarnya untuk pemakai narkoba itu pasal yang wajib adalah 127, rehabilitasi. Dan beliau memperjuangkan supaya saya bisa mendapatkan pasal itu dari tuntutan 7 tahun 6 bulan, kemudian turun ke 4 tahun 3 bulan, dan akhirnya proses kasasinya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dan saya diputus dengan putusan 1 tahun 6 bulan. Plus 2 bulan saya tinggal di dalam untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya di Rutan Salemba dengan teman-teman di dalam. Thank you sekali lagi buat Pak Andre Nusi. Beliau ini sibuk banget. Saya juga baru berkesempatan untuk mampir ke rumahnya. Saya yakin bahwa amal yang beliau kerjakan hanya yang Maha Kuasa yang bisa membalas itu semua gitu. Kalau kita berbicara mengenai narkoba, kemudian pengacara gitu ya, kuasa hukum dan lain sebagainya, pasti tidak jauh-jauh dari pikiran duit gitu. Ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya duit, dan keluarga pasti harus memberikan effort yang lebih gitu, luar biasa Repot untuk lah pokoknya udah. ya. Tetapi beliau benar-benar berusaha untuk membantu, dan saya bilang saya tidak akan pernah melupakan jasa baik beliau gitu. Yang bisa saya lakukan adalah
kembali menjadi seorang Edo Charles yang baik dan benar untuk terus membawa nama baik teman-teman yang ada, yang saya kenal. Contoh Kang Teddy, Senada gitu ya. Kemudian Pak Andre Nusi, kemudian ada teman-teman idol lainnya yang minggu lalu saya baru ketemu sama Fandi gitu. Salah satu finalis juga dari Indonesian Idol yang akhirnya gabung dengan Chris Patti, dan dia termasuk yang mensupport saya waktu saya ada di dalam gitu. Terus mensupport untuk, karena mungkin waktu di kompetisi kami sekamar kan, jadi memang lebih intens ngobrol kayak gitu. Edo, ini dong himbau apa gitu buat teman-teman yang baru menapaki dunia entertainment dan godaannya besar sekali. Bener Kang, kalau soal seperti yang saya bilang dari awal gitu, sosok yang juga jadi panutan saya adalah Kang Teddy Senada. Bahkan di saat dulu saya, ya gitu, bahkan di saat dulu saya sempat mengalami kecelakaan kan, berapa tahun yang lalu gitu, Kang Teddy dengan luar biasa mensupport. Bahkan waktu di dalam, saya sempat berpikir begini Kang, pada saat saya keluar saya seperti seorang bayi yang baru lahir yang akan mencari, yang bertumbuh gitu untuk mencari teman-teman saya yang dulu. Tapi pada saat saya mengerti, di saat kita ada dalam satu masalah yang sangat berat, kualitas pertemanan yang terbaik itu adalah di saat kita ada dalam kondisi sulit, mereka siap, mereka ada, dan itu juga yang saya mengerti gitu di dalam. Emang ada yang kamu hubungi gak mau? Bukan gak mau lagi, bahkan udah langsung nge-black out gitu. Oh gitu ya? Ya, mungkin mereka ngerasa mereka bakal dapat intervensi kali ya dari lingkungan di mana saya pernah dekat sama mereka gitu. Atau mungkin mereka berpikir bahwa oh ya udahlah narkoba gitu. Menyangkut tadi yang Kang Teddy bilang soal himbauan, yang saya mau bilang adalah buat teman-teman mau itu yang baru ataupun yang lama sekalipun, lingkungan peredaran narkotika atau narkoba ini, narkotika dan obat-obatan terlarang ini di Indonesia ini kan udah menjadi extraordinary crime gitu, masalah yang mengglobal. Pandemi itu baru-baru aja gitu, tapi masalah narkotika ini udah dari kapan tahun dulu, dan sampai kapanpun kalau kita pribadi sendiri yang tidak punya keinginan yang kuat untuk benar-benar jauh dari pengaruhnya, kita akan jauh. Tapi kalau misalnya kita cuma bilang, oh iya oke ya, oh sekarang enggak, belum tahu besok, belum tahu lusa. Karena keinginan seperti itu akan ada terus, dan sifat addicted itu benar gitu. Yang bisa ngelawan sifat itu ya cuman kita diri sendiri kita doang. Ada ya, kamu Edo di penjara, aduh gue pengen lagi sabu. Nggak lagi. Ada beberapa teman iya. Edo bahkan saya sedikit. Awal-awal iya, seminggu mungkin bukan saya pahami sebagai mereka bilang sakau ya. Bahasanya bilang sakau. Udah kedinginan, saya mungkin karena udah drop, badan saya udah drop, kemudian fisik udah lemah dan makan juga tidak diatur, jadi akhirnya saya sakit. Tapi sakit bukan karena sakit yang waduh gue ini kayaknya butuh obat, enggak. Karena saya udah berusaha ngelawan. Sejak malam itu saya ditangkap aja, esok harinya saya ketemu mama saya aja, saya udah bilang hidup saya kotor ya. Masih beruntung masih punya mama yang seperti itu loh. Bersyukur banget enggak. Kalau nggak ada sosok beliau, kamu jadi apa? Iya. Tuh, alhamdulillah. Benar. Aduh, makasih ya sudah hadir di sini, kasih inspirasi buat teman-teman yang menonton podcast saya. Oke. Nah, baiklah teman-teman, itu dia bincang-bincang dengan Edo Charles. Semoga ada manfaat dan ada hikmah yang kita bisa ambil di ceritanya Edo. Kapok ya Do ya? No, bye-bye. No more. Kalau bilang kapok, di saat kita ngomong kapok, buktinya sampai 2-3 kali ada juga. Bahkan pernah ada kok Kang, teman yang bilang dia ketangkap sampai 16-17 kali. Ah, gila. Dengan kasus yang sama. Dipertanyakan, kenapa? Ya, kalau cuma sekali, 2 kali, terus bukan berarti bilang, oh gue baru sekali, itu 16 kali. Enggak. Mau sekali kek, mau 16 kali kek, mau 100 kali. Kalau bisa enggak, bilang ya enggak. Udah jangan lagi ya. Jadi buat teman-teman muda semuanya aja enggak. Iya. Mending nggak usah, mending kita nyanyi-nyanyi gitu, terus masak, berkarya cari duit. Cari duit. Bener kali Kang. Baik, Kang. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hatur nuhun Kang. Thank you, merci beaucoup.